Masih tetap bersama Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas latihan ulangan bab 3, paket 1, dari nomor 9 sampai nomor 10. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan latihan ulangan bab 3, paket 1, huruf B, dari nomor 1 sampai nomor 5. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya, kita telah membahas huruf A dari nomor 1 sampai nomor 10. Sesi keempat ini kita lanjutkan pembahasan dari huruf B dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita mulai pembahasan dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2, nah coba perhatikan teman-teman gambar denah ini. Kita diminta, di manakah titik koordinat rumah Mita? Yang perlu kita perhatikan, kita mulai dari sumbu X. Di mana sumbu X itu adalah yang mendatar atau horizontal. Lalu nanti kita mencari sumbu Y. Sumbu Y adalah yang tegak lurus atau vertikal. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Tempat yang berada di koordinat D,2 adalah... Nah, coba perhatikan teman-teman soal nomor 2 ini. Di sini sudah diketahui koordinatnya D,2. Maka kita mulai nanti mencari dari sumbu X, oke teman-teman yang mendatar ini. Lalu nanti kita menentukan juga dari sumbu Y atau tegak lurus. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Ini agak jauh. Oke, kelihatan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik A dan B pada gambar tersebut berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, coba perhatikan gambar ini, di mana gambar yang mendatar ini adalah sumbu X. Ini teman-teman ya sumbu X, lalu yang di atas ini adalah sumbu Y. Oke, nah kita akan menentukan koordinat titik A yang ini teman-teman, titiknya, dan yang B yang ini. Nah, kita nanti mulai dari sumbu X, lalu nanti kita menentukan ke sumbu Y. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Sebuah lahan memiliki ukuran 10 meter dikali 8 meter. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1:200. Ukuran lahan tersebut pada gambar adalah titik-titik. Nah, coba perhatikan soal nomor 4 ini. Di mana ukuran lahannya panjangnya 10 meter, lebarnya 8 meter. Dengan skala 1:200. Nah, karena ditanya teman-teman berapakah ukuran lahan tersebut, maka nanti kita cari terlebih dahulu panjangnya, lalu nanti kita cari juga lebarnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Pada denah, tanah Pak Rahmat digambar dengan bentuk persegi panjang berukuran panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Jika skala 1:300, luas tanah Pak Rahmat sebenarnya adalah titik-titik. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 5 ya teman-teman, di mana tanahnya berbentuk persegi panjang. Oke, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Di mana panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm. Nah, karena ditanya teman-teman luas, maka nanti kita menggunakan rumus panjang dikali lebar. Oke? Dari nomor 1 sampai nomor 5 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi keempat. Latihan ulangan bab 3 paket 1. Soal huruf B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, dari pertanyaan ini teman-teman, kita diminta untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 berdasarkan gambar denah. Oke, coba kita perhatikan soal nomor 1. Rumah Mita berada di koordinat titik-titik. Nah, soal nomor 1 ini kita diminta rumah Mita berada di koordinat berapa. Nah, untuk mencari koordinat, kita tentukan terlebih dahulu dari sumbu X. Jadi sumbu X itu yang mendatar atau horizontal. Lalu sumbu Y dari atas ke bawah atau vertikal. Oke? Nah, kita perhatikan gambar rumah Mita. Gambar rumah Mita berada di bagian kiri atas. Yang ini teman-teman ya.
ini adalah gambar rumah Mita. Oke. Nah, sumbu X-nya berada di huruf A. Berarti dapat kita tulis teman-teman. Sumbu X-nya di huruf A. Lalu sumbu Y-nya kita hitung teman-teman dari bawah ke atas. Oke. 1, 2, 3. Jadi sumbu Y-nya berada di angka 3. 1, 2, 3. Oke. Jadi dapat kita tulis A,3. Nah, oke teman-teman ya. Jangan sampai lupa untuk menentukan koordinat dimulai dari sumbu X lalu sumbu Y. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Tempat yang berada di koordinat D,2 adalah, nah, coba perhatikan soal nomor 2 nih teman-teman. Di mana titik koordinatnya sudah diketahui D,2. Ini adalah titik koordinatnya. Nah, kita tinggal menentukan gambar manakah yang berada di titik koordinat D,2. Nah, teman-teman jangan sampai lupa teman-teman ya. Untuk menentukannya, yang D ini adalah sumbu X, lalu angka 2 ini adalah sumbu Y. Maka kita mulai dari sumbu X, oke? Yang mendatar teman-teman. Kita mulai. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di mana yang mendatar ini adalah sumbu X, lalu sumbu Y dari atas ke bawah, oke? Nah, di sini sudah diketahui sumbu X-nya D, maka dapat kita lihat jatuhnya di sini. Oke. Nah, ini adalah sumbu X, lalu angka 2 kita hitung teman-teman dari bawah ke atas. Oke, kita hitung 1, 2. Maka jatuh di gambar pasar. Oke. Jadi, tempat yang berada di koordinat D,2 adalah pasar. Oke. Kita lanjut, soal nomor 3. Perhatikan gambar di atas. Koordinat titik A dan B pada gambar berturut-turut adalah titik-titik dan titik-titik. Ini teman-teman sudah kita jawab ya, tapi kita jelaskan juga, oke? Nah, perhatikan gambar ini teman-teman. Di mana gambar ini, titik A-nya berada di sini, titik B-nya berada di sini. Nah, untuk menentukan titik koordinat masing-masing, nah, kita mulai dari sumbu X. Yang ini adalah sumbu X yang mendatar, oke, atau horizontal. Nah, sumbu Y-nya dari atas ke bawah, oke. Nah, untuk mencari titik koordinatnya, yang A, kita mulai dari sumbu X, oke. Nah, kita perhatikan teman-teman ya, sumbu X itu jatuh di sini teman-teman ya. Ini titik A, kita perhatikan titik A ini jatuh di angka 5. Ini. Lalu kita perhatikan sumbu Y-nya jatuh di angka 0. Oke, jadi titik A, sumbu X-nya berada di angka 5, sumbu Y-nya kita tarik ke sini, nah jatuhnya di angka 0. Berarti titik A 5,0. Nah, sekarang kita cari titik B. Nah, titik B juga sama, kita mulai dari sumbu X yang mendatar. Kita urut teman-temannya dari sini ke bawah. Kita urut ke sini. Jatuhnya di negatif 2. Lalu sumbu Y-nya kita urut dari sini ke sebelah kanan kita. Kita urut. Jatuhnya di angka positif 3. Maka sumbu X-nya negatif 2 yang ini. Yang tadi kita tarik ke bawah. Lalu sumbu Y-nya positif 3 yang ini. Jadi koordinat titik A dan B adalah 5,0 dan negatif 2,3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah lahan memiliki ukuran 10 meter dikali 8 meter. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1:200. Ukuran lahan tersebut pada gambar adalah, nah, kita ketahui terlebih dahulu di mana ukuran lahannya 10 meter dikali 8 meter. Oke. Nah, 10 meter ini teman-teman, ini adalah panjangnya dan 8 meter ini adalah lebarnya. Lalu skalanya 1:200. Ini adalah skalanya. Nah, ditanya, berapa ukuran lahan pada gambar atau JP? Maka dapat kita jawab. Nah, di sini teman-teman saya buat ilustrasi di mana lahan itu berbentuk persegi panjang. Dengan panjangnya 10 meter, ini adalah panjangnya, lebarnya 8 meter dengan skala 1:200. Nah,
skala ini teman-teman maknanya 1 cm pada peta ini mewakili 200 pada panjang lahan sebenarnya. Oke? Nah, kita mulai mencari panjang terlebih dahulu. Yang ini teman-teman ya. Nah, untuk mencari panjang, jarak pada peta atau JP, rumusnya skala kita kali dengan jarak sebenarnya. Di mana skalanya 1/200 atau 1/200. Ini adalah skalanya. Oke, kita pindahkan teman-teman sesuai rumusnya. Lalu kita kali dengan jarak sebenarnya. Berapa jarak sebenarnya? 10 meter. Dari sini teman-teman ya. Ini adalah panjangnya. Jadi 10 meter ini kita pindahkan. Nah, selanjutnya satuan meter ini akan kita ubah ke satuan sentimeter. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, coba perhatikan gambar tangga satuan ini. Apabila turun 1 tingkat, maka kita kali 10. Sebaliknya, apabila naik 1 tingkat, kita bagi 10. Oke? Nah, kita akan ubah dari satuan meter ini, kita ubah ke satuan sentimeter. Maka dapat kita hitung dari meter ke desimeter, turun 1 tingkat, dikali 10, lalu dari desimeter ke sentimeter, turun lagi 1 tingkat, dikali 10. Sehingga 10 dikali 10 sama dengan 100. Karena turun, maka kita kali 100. Oke? Nah, kita kalikan teman-teman. 10 dikali 100 sama dengan 1000. 10 dikali 100 cm sama dengan 1000 cm. Maka satuan meter ini 10 meter telah kita ubah menjadi 1000 cm. Nah, sebelum kita kalikan 1/200 ini dengan 1000, kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, angka 0 ini boleh kita coret. Ini kita coret. Ini kita coret. Ini kita coret. Tinggal kita bagi dan kita kalikan. 1 dikali 10, 10/2. 1 dikali 10, hasilnya 10, angka 2-nya ini kita turunkan. Jadi hasilnya 10/2. Nah, 10/2 ini kita kecilkan kembali, ini kita bagi 2, 1, lalu 10 kita bagi 2, 5. Jadi hasilnya 5/1. 5/1 sama dengan 5 cm. Jadi, panjang pada gambar ini 10 meter yang diketahui tadi hasilnya 5 cm. Nah, setelah dapatin teman-teman yang ini, kita akan cari lebarnya. Berapa lebarnya? 8 meter. Oke? Nah, perhatikan teman-teman, untuk mencari lebarnya, rumusnya tetap sama. Oke? Jarak pada peta sama dengan skala kita kali dengan jarak sebenarnya. Nah, di mana skalanya? 1/200 dikali 8 meter. Nah, skalanya ini tetap teman-teman ya, dari yang diketahui, lalu jaraknya 8 meter. Tinggal kita kalikan teman-teman. Sebelum kita kalikan, satuan meter ini juga kita ubah ke satuan sentimeter. Caranya sama seperti tadi, satuan meter ini kita ubah ke sentimeter. Maka turun 2 tingkat. Apabila turun 2 tingkat, maka kita kalikan 100. Oke? Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. 8 dikali 100. Oke, hasilnya 800 cm. Jadi, satuan meter ini 8 meter telah kita ubah menjadi 800 cm. Nah, tinggal kita kalikan lagi teman-teman. 1/200 kita kali dengan 800. Agar mudah dalam perkaliannya, angka 0 ini boleh kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Tinggal kita kalikan. 1 dikali 8, hasilnya 8. Angka 2 ini kita turunkan. Maka hasilnya 8/2. Nah, setelah itu, ini boleh kita kecilkan lagi. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Maka hasilnya 4/1. Di mana 4/1 sama dengan 4 cm. Jadi, ukuran lahan pada gambar, panjangnya 5 cm yang ini, ke teman-teman, dikali lebarnya 4 cm yang ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Pada denah, tanah Pak Rahmat digambar dengan bentuk persegi panjang, berukuran panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Jika skala 1/300,
luas tanah Pak Rahmat sebenarnya adalah, nah, kita ketahui terlebih dahulu di mana tanahnya berbentuk persegi panjang. Jadi tanahnya berbentuk persegi panjang. Lalu ukuran panjangnya 12 cm dari sini dan ukuran lebarnya 8 cm. Dari sini juga teman-teman ya, yang sudah diketahui. Skalanya 1:300. Lalu ditanya, berapa luas tanah sebenarnya? Nah, sebelum kita jawab, coba perhatikan gambarnya teman-teman. Ini adalah gambar persegi panjang, di mana panjangnya 12 cm yang sudah diketahui tadi, lebarnya 8 cm dengan skalanya 1:300. Oke. Nah, makna dari skala ini, 1 cm pada gambar ini mewakili 300 cm pada panjang tanah sebenarnya. Oke. Langkah pertama, panjang ini teman-teman akan kita cari terlebih dahulu, lalu nanti kita cari juga lebarnya. Oke. Jadi panjangnya ini, panjang tanah sebenarnya atau JS, jarak sebenarnya sama dengan 12 cm. Cara mencari panjang tanah sebenarnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kita bagi dengan skala. Di mana jarak pada peta 12 cm yang ini akan kita bagi dengan skalanya 1:300. Jadi skalanya ini adalah 1:300 atau 1/300. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya sesuai rumusnya teman-teman. Jarak pada peta 12 cm yang ini dan skalanya 1/300. Tinggal kita bagi. Di mana dalam pembagian operasi pecahan, bagian penyebutnya ini nanti kita balik, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. Maka angka 12 ini kita pindahkan terlebih dahulu, pembagian ini kita rubah menjadi perkalian, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1/300 menjadi 300/1. Tinggal kita kalikan. 12 dikali 300 hasilnya 3600/1. 3600/1 sama saja dengan 3600 cm. Nah, satuan cm teman-teman akan kita ubah ke satuan meter. Bagaimana cara mengubah satuan cm ini menjadi satuan meter? Caranya, coba perhatikan teman-teman tangga satuan ini. Apabila turun satu tingkat, maka kita kali 10. Sebaliknya, apabila naik satu tingkat, kita bagi 10. Maka, dari satuan cm ini akan kita ubah ke satuan meter. Dapat kita hitung teman-teman, dari cm ke desimeter, naik satu tingkat, dikali 10. Dari desimeter ke meter naik lagi satu tingkat, dikali 10. Maka, 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, karena naik teman-teman, maka kita bagi 100. Oke? Nah, agar mudah teman-teman, angka 0 ini akan kita coret. Nah, ini kita coret, ini kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Tinggal kita bagi. 36 dibagi 1, hasilnya tetap 36. Jadi, satuan cm ini 3600 cm telah kita rubah menjadi 36 meter. Nah, hasil dari panjang tanah sebenarnya 36 meter. Sekarang kita akan cari lebarnya. Yang ini teman-teman ya. Tadi ini selesai, sekarang kita cari lebarnya. Bagaimana cara mencari lebarnya? Nah, coba perhatikan teman-teman. Lebar tanah sebenarnya atau JS, jarak sebenarnya sama dengan 8 cm. Cara mencarinya, rumusnya sama. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kita bagi dengan skala. Di mana jarak pada petanya 8 cm akan kita bagi dengan skalanya 1:300. Jarak pada peta kita pindahkan ke sini, skalanya 1:300. Nah, di dalam pembagian operasi pecahan, nanti bagian penyebut ini akan kita balik. Sehingga angka 8 ini juga kita pindahkan terlebih dahulu, pembagiannya ini kita rubah menjadi perkalian, pembilangnya ke bawah, penyebutnya ke atas. 1/300 menjadi 300/1. Tinggal kita kalikan. 8 dikali 300, hasilnya 2400/1. Di mana 2400/1 sama saja atau sama dengan 2400 cm. Jadi hasilnya teman-teman 2400 dalam satuan cm.
satuan sentimeter ini akan kita ubah ke satuan meter. Caranya sama, di mana sentimeter ke meter naik 2 tingkat. Maka kita bagi 100. Nah, ini kita coret teman-teman agar mudah. Angka nolnya kita coret, ini kita coret. Ini kita coret, ini kita coret. Tinggal kita bagi. 24 dibagi 1 hasilnya tetap 24. Jadi, hasil 2400 cm telah kita ubah menjadi 24 meter. Nah, panjangnya kita sudah dapat 36 meter, lalu lebarnya kita sudah dapat 24 meter. Apabila sudah kita dapat teman-teman panjang dan lebarnya, maka kita cari luasnya sesuai dengan pertanyaannya, oke? Nah, luas tanah sebenarnya sama dengan rumusnya panjang dikali lebar. Jadi ini perlu diketahui teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Ini adalah rumus mencari luas, oke? Nah, mencari luas rumusnya panjang dikali lebar. Nah, panjangnya adalah 36 meter, yang ini kita pindahkan sesuai dengan rumusnya. Lebarnya 24 meter kita pindahkan. Tinggal kita kalikan. 36 dikali 24 hasilnya 864 meter persegi. Kenapa persegi? Coba diingat kembali teman-teman. Apabila kita mencari luas, maka satuan luas adalah persegi. Oke teman-teman? Jadi, luas tanah Pak Rahmat sebenarnya adalah 864 meter persegi. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan ulangan bab 3 paket 1 sesi keempat, di mana kita akan masuk membahas latihan ulangan bab 3 paket 1 sesi kelima. Mudah-mudahan kita dapat belajar lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman, karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.